Kalau kalau misal nih ada yang mau ke Europe, ada tips and trick nggak sih buat couple yang akan berangkat ke Europe? Apa sih yang kira-kira harus kudu wajib banget mesti disiapin? Mungkin pertama boleh nggak kok itu ceritain dulu nih Europe pengalamannya kayak apa nih? Mungkin dipisuin juga nggak kayak di sana kayak Europe, oke. Europe menurutku gini, yang pasti nomor satu yang harus adalah, Europe ini berarti secara general ya. Tapi susah kalau ngomong general nih karena Europe nih yang sebelah utara seperti apa, yang barat gimana. Kalau gitu kita ngomong utara dulu. Kalau yang utara kayaknya most likely agak cukup aman situasinya. Jadi buat para couple yang memang mencari negara di Europe yang aman, kalian bisa memilih area-area kayak aman tuh orang-orangnya atau ya karena Europe kan terkenal dengan kayak pickpocketing kayak gitu. Jadi scamming lah apa kayak. Jadi utara itu lebih aman. Jadi kayak apa ya, Swiss kayaknya masuk utara sih. Swiss, Jerman, Belanda kayak gitu, daerah-daerah aman semua kayak gitu. Ya kalau yang mau ke daerah kayak Swiss, Jerman kayak gitu-gitu masih cenderung lebih aman. Jadi ya bisa lebih tenang lah berangkatnya kayak gitu, nggak worry. Tapi kalau misalkan sudah mau ke daerah kayak let's say Paris, terus Itali kayak gitu itu dari pickpocket banyak, dari scammer juga banyak kayak gitu. Jadi ya kita memang harus lebih ekstra hati-hati lah, jangan naruh dompet sembarangan kayak gitu. Terus handphone tuh kan juga apa ya, jangan ditaruh kayak punya jaket gini terus handphonenya ditaruh sudah di kantong yang luar kayak gitu. Itu pasti hilang, udah gampang sekali menghilangkan itu karena melenyapkan itu. Fenty pernah ya? Ya ada salah satu associate kita pernah kayak cuma naruhnya di luar gitu, gone. Dan itu hari pertama dia landing dan itu langsung hilang. Ya mungkin yang pertama masalah safety dulu yang harus diperhatiin. Yang kedua juga kembali lagi ke masalah tempat tinggal, transportasi, dan itu sih apa seasonnya aja, musimnya aja apa. Di sana nyetir sendiri atau gimana kok? Tergantung ke Europe yang sebelah mana juga. Jadi kalau misalkan daerah Swiss kayaknya lebih enak kalau nyetir sendiri. Tapi kalau misalkan kayak Paris, Italia mungkin masih oke lah nyetir sendiri. Tapi lumayan tricky juga Italia itu kalau nyetir sendiri. Saranku buat para couple, lebih baik serahkan hal-hal yang faktor-faktor yang seperti itu serahkan ke ahlinya. Which lebih baik kalian hire driver, ya kan, orang lokal sana, which mereka sudah tahu trik-trik nyetir di sana seperti apa. Rulesnya juga, karena pertama udah setirnya sebelah kiri, itu udah buat bingung, ya kan. Kedua, for example aja Paris, trafficnya hampir separah Jakarta lah menurutku, hampir separah itu. Udah gitu kayak karena udah macet dan saling serobot, udah gitu setir kita kiri. Jadi kayak nggak nyaman semua. Dan yang menurutku paling membuang waktu adalah cari tempat parkir. Nah, jadi daripada para couple itu kalian buang waktu untuk cari, betul, saat di mobil macet mesti muter lagi berapa blok lagi, nanti nyasar lagi gini gitu. Daripada seperti itu, aku juga udah jauh-jauh ke sana. Kenapa enggak sih spend a little bit more untuk hire seorang driver yang untuk safety. Notabene-nya gini, kalian mau ganti baju bisa di mobil itu, nggak perlu cari toilet umum, ya kan. Kalian mau naruh barang juga bisa di situ. Sopir pasti otomatis lebih bisa bekerja sama dengan kita, membantu menjagakan barang kita kayak gitu. Nah jadi itu faktor yang akan menunjang pemotretan kalian. Karena coba dipikir gini lah, fotografer juga pasti was-was kalau situasinya apa ya, nggak aman. Nggak aman, itu jadi fotografer juga pasti was-was. Kalau fotografernya was-was, terus kreativitasnya otomatis jadi keblok. Jadi tidak terlalu sekreatif biasanya. Dengan kreativitas yang terbatasi seperti itu, otomatis hasilnya juga pasti akan berpengaruh. Nah, otomatis kan
jadi negatif side buat si couple-nya sendiri. Nah, jadi ya saranku buat para couple itu tadi sih, masalah transport sebaiknya lebih direlakan untuk oke lah kita spend more untuk ini kayak gitu. That's Europe. Berarti kalau tentang transport bisa langsung diserahin. Terus keamanan. Betul. Keamanannya perlu dikonsider. Jadi kalau nyimpen duit juga jangan cuma di kantong kayak gitu. Ya sebaiknya punya tas tersendiri yang memang tas itu disimpan di dalam atau di mana yang memang susah lah, nggak segampang itu untuk dan jangan suka kayak ninggalin tas terus ditaruh di kursi and then kita terus pemotretan kayak gitu. Jangan suka seperti itu, pasti hilang itu barangnya gitu. Jadi kembali lagi, bawalah saudara Anda. Manfaatkan untuk menjaga barang-barang Anda. Kali ini untuk menjaga barang. Kalau masalah view gimana Bu? Masalah view kok? Menurutku Europe malah lebih variatif sih. Mau cari apapun di sana ada, kayak gitu. Well, kunonya Jepang dengan kunonya Europe berbeda. Kayak gitu, karena Asia dan Eropa kan. Jadi memang ancient sampai tua sekali. Vintage areanya berbeda, kayak gitu sih. Tapi berarti nggak banyak jalan kan ya? Kalau bayangin kayak New Zealand, kan dari satu tempat ke tempat lainnya jauh, otomatis kan pasti mobil, nggak akan banyak jalan, ya. Well, basically kalau Europe, karena Europe ini terlalu besar sih sebenarnya menurutku, besar banget. Apalagi kan mereka kayak gabungan dari beberapa negara. Mungkin aku nggak bisa kayak kasih tips buat para couple bahwa pokoknya kalau ke Europe kalian harus begini, nggak bisa seperti itu. Everything has to be by discuss. Personalized jadi ya. Betul. Let's say ada yang aku pernah sih sama couple keliling dari Paris, terus kita ke selatan, terus kita ke barat, terus sampai muter ke atas ke atas lagi, terus cari baru kitab balik. suci ya kok. Iya kayak gitu. Terus baru balik lagi ke Paris lagi kayak gitu. Itu pernah, dan itu semuanya kita lakuin pakai mobil kayak gitu. Itu juga pernah, dan akhirnya sistemnya akan kembali mirip seperti yang di New Zealand kayak gitu. Jadi makanya kayak apa ya, harus benar-benar personalize, maunya seperti apa, maunya bagaimana, apakah ada preference tempat yang diinginkan, baru kita bisa mengaturkan apa yang itu. Buat para couple sih saranku adalah coba cek dulu aja tempat apa yang kalian senangi di Europe, kumpulkan aja dalam satu folder. Di Instagram kan bisa tuh di save kayak gitu, kumpulkan aja dalam satu folder, dalam satu kategori. Dari situ nanti bisa kalian diskusikan dengan para fotografer kalian, siapapun orangnya kayak gitu. Kalau season ya Europe ini sebenarnya season apapun enak sih. Season apapun enak. Summer juga bagus. tapi panas banget atau Ya lumayan sih, lumayan. Beberapa state, beberapa area lumayan panas, tapi view-nya tetap bagus kayak gitu. Terus winter apalagi, ya paling enak sih fall, enak juga, atau spring lah paling. Menurutku di mana-mana paling enak tuh spring, karena spring itu kan perpindahan dari dari dingin ke panas, ya kan. Rata-rata curah hujannya lebih sedikit daripada fall, rata-rata. Oke, tapi ya nggak jadi patokan juga. bosan nggak sih kok nggak ada nasi gitu? Well, aku sih sebenarnya penggemar steak, penggemar daging. Jadi cukup aman, tapi kalau setiap hari makan steak juga ya budget besar, budget jadi semakin mahal, dan lama-kelamaan juga lumayan bosen sih. Tapi makanan sana cukup variatif kok. Jadi kayak kalau buat para couple yang memang makan tuh harus pakai nasi gitu ya. Nggak ada sih, unfortunately nggak ada. Tapi Chinese restaurant banyak banget di sana dan enak-enak kok, enak-enak. Gitu.
That's Europe. Mungkin kita perlu deh nanti bikin another session bahas per part. Kayaknya boleh. Buat Europe ya. Oke. Oke, Europe berarti conclusionnya for Europe harus pilih yang utara untuk lebih aman. Ya. Kalau mau amannya yang sana, tapi view-nya seperti apa kan juga dikonsider aja gitu. Jadi ya harus terus lebih personalized kan. Maunya seperti apa dari couple-nya, terus tadi relakan spend more untuk driver. Betul. Kayak itu. Let's say itu kayak insurance lah. Let's say kayak insurance. Dan keluarga bisa diajak untuk bawa barang, jagain barang. Bawain tas, jagain tas. Oke, that's Europe. That's it. Thank you guys. Thank you.